Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling mulai dari review hotel, villa, tempat wisata sampai kuliner. Ikutin perjalanan Bocan melalui YouTube, Instagram, dan juga TikTok Bobo Cantik biar nggak ketinggalan info-info seru seputar traveling. Ngepuncak lagi bareng Bocan. Di video kali ini Bocan mau ngajak Bobors nginep virtual di villa yang kece banget. Lokasinya ada di puncak dan nama tempatnya adalah Casa Arco. Nah, villanya ala-ala rumah Mediterranean gitu ya Bobors, tuh cakep banget. Dan untuk jalannya seperti biasa kita lewat jalan raya puncak. Cuma ini Bocan kemarin tuh nginepnya pas hari Jumat ke Sabtu ya Bobors, tapi tuh nggak tahu kenapa itu jalanan puncaknya macet banget. Terus akhirnya kita pilih lewat alternatif kan, dan tapi pas banget alternatif di depannya ada bis pariwisata gede banget, jadi tetap aja kagak bisa lancar, tetap aja lelet banget jalanannya. Aduh, pokoknya kemarin tuh nggak tahu deh, puncak nih akhir-akhir ini walaupun weekday itu masih tetap macet Bobors. Dan akhirnya kalau nggak salah si bisnya tuh berhenti pas mau ke JSI deh. Akhirnya dia berhenti, terus ya udah kita keluar kan ya, maksudnya kita bisa salib gitu kan. Dan terus akhirnya keluar jalan raya puncak, dan ini patokannya itu di Masjid Nurul masjid apa sih ini Bobors nih. Masjid ini juga salah satu titik macet di puncak ya, yang nggak jauh dari Cimory Riverland ini. Kita belok ke sini, terus abis belokan jalanannya cukup lebar sih Bobors. Pokoknya dari jalan raya puncak tadi tuh nggak terlalu jauh. Nah ini nih patokannya nih, ini Gardena Hotel. Kita belok ke sini, terus udah deh nyampe villanya nggak jauh dari sini. Ini dia tuh belokannya agak tajam sih ya Bobors, tapi ya ancang-ancang aja. Kalau misalnya nggak bisa mau nggak mau Bobors harus putar balik dulu. Cuma kemarin sih Bocan dapet set gitu kan ya beloknya. Terus dari jalan tadi udah nggak jauh. Nah ini villanya udah sampai, kita udah kelihatan. Wow. Dari luar aja Bocan tuh langsung excited. Wah, ini bangunannya unik banget gitu kan ya. Bangunannya keren banget. Bentuknya tuh menonjol, melengkung gitu di depannya. Jadi bentuknya tuh kayak tanda tambah gitu loh Bobors, tapi dia bentuknya melengkung begini. Jadi aduh belibet banget ngomongnya. Pokoknya unik banget deh, keren. Ini arsitekturnya cakep banget. Pas kita turun ya, itu Bocan langsung dibantuin sama penjaga villanya, namanya Mang Ian. Ini Mang Ian orangnya sangat atentif sekali, langsung dibantuin mindahin barang segala macem. Terus ini langsung aja kita villa tour. Jadi tadi kan ada tangga ya, kita langsung masuk dan di sini ketemu sama area living room. Nah ini Mang Ian lagi style murotal nih Bobors karena hari Jumat ya. Terus di sini ada smart TV, udah lengkap sama sound system dan karaoke juga. Jadi enak banget, dan ini unik nih Bobors. Jadi area living roomnya tuh berjenjang seperti ini. Terus ada sofa kiri kanan, di tengahnya tuh tangga. Ini gak cuma dari luarnya aja yang unik, tapi dalamnya juga bagus. Terus di sini kiri kanan ada kipas angin. Tapi kalau pintunya dibuka sih hawanya udah cukup adem ya Bobors, karena ini udah masuk ke atas itu kan, udah ke puncak gitu. Nah di sebelah sini ini ada area dining, dia tuh open space ya. Jadi living room, dining room sama kitchen dia tuh lega banget gitu kan. Terus di sini juga ada table island. Ini bisa lah ya buat nyiapin makanan, ngobrol-ngobrol gitu. Terus peralatan masak, makan, minumnya juga lengkap banget nih Bobors. Nah ini kita langsung bukain aja ya lacinya satu-satu. Dapurnya ada kompor, ada kulkasnya juga gede. Terus juga ada ini kayak ada oven di bawahnya. Ini kompor mahal sih. Kompor bawahnya langsung oven gitu kan. Terus di sini ada wastafelnya, ini ada blender, ada garam, gula, teh segala macam. Pergelasannya juga lengkap, mau buat cangkir kopi ataupun air minum, sendok, garpu, semuanya lengkap ya Bobors tuh. Udah disediain, jadi kalau misalnya Bobors mau masak-masak ataupun mau bikin makanan yang simple nggak perlu khawatir, karena di sini udah lengkap banget peralatannya. Di atasnya juga nih ada peralatan piring, mangkok segala macam. Ini semuanya senada sih ya, warnanya putih, jadi kayak perabotan hotel gitu kan ya. Dan di sebelah sini masih ada lagi, ini ada microwave sama ada toaster ya yang buat panggang roti.
terus ada dispenser juga. Nah sekarang kita mau lihat kamar pertamanya. Ini tuh master bedroomnya Bobors. Ini susah banget, Bocan tahu ini pasti susah banget bikinnya karena beneran melengkung sempurna gitu kan. Terus backdrop di belakangnya juga dibikin yang melengkung ala-ala Mediterranean gitu Bobors. Terus di sini juga ada fasilitas AC. Jadi kalau misalnya tidurnya kurang dingin, tenang ada AC-nya. Dan di depan ranjang ini ada smart TV. Terus juga ada cermin sama ada lampu. Ini TV-nya udah bisa buat YouTube sama Netflix dan lain-lain. Nah, ini kamar mandinya. Kamar mandinya ada di dalam. Ini ada fasilitas bathtub. Terus pemandangan kamar mandinya nih bagus nih Bobors, langsung ke area pool gitu kan. Terus ini ada toilet. Bocan suka banget karena bathtub sama showernya tuh di area terpisah yang bikin lantainya nggak akan becek sampai ke wastafel Bobors. Jadi ini dipisah gitu, dijinjangin gitu. Jadi kalaupun kita berendam, airnya tumpah-tumpah nggak becek sampai ke wastafel, ke WC gitu. Sabun shampoo disediain, tapi untuk dental kit Bobors bawa sendiri ya. Terus di tengah sini ini tuh ada meja pingpong. Ini buat main-main, buat hiburannya. Tapi nggak cuma ada meja pingpongnya, tapi ada badmintonnya juga Bobors. Terus di sini ada wastafel, barangkali mau cuci tangan. Dan ini ada powder room. Jadi kalaupun lagi di living room ataupun lagi di dapur mau ke toilet, nggak perlu cari-cari kamar mandi di mana, karena di sini udah ada powder roomnya. Sekarang kita naik ke lantai atas ya Bobors. Ini tuh bangunannya kan tinggi ya. Jadi untuk tangganya, ini tangganya panjang banget. Tapi tangganya tuh juga estetik. Pokoknya di setiap detail di sini tuh bagus banget. Dan ini bangunannya bagus. Kualitas bangunannya tuh bagus Bobors, yang beneran kokoh. Terus jejek lah ya. Pokoknya beda banget. Nah di atas ini sebelum kita lihat kamarnya yang lain, ini ada area balkon. Nah ini pemandangan Gunung Salak kelihatan dari sini Bobors. Jadi kalau pas lagi nggak mendung, kita tuh bisa lihat sunset sambil ngopi-ngopi cantik di sini gitu kan. Nah ini nih, jadi tangganya tuh tadi ada kaca. Tadi Bobors lihat kan tuh ada kaca, itu kayak ada sinar matahari alami dari cerminnya itu. Pokoknya bangunannya bagus banget deh. Nggak nyangka di puncak ada villa sekeren ini. Keren banget sumpah. Ini ada balkon kedua lagi. Tadi kan balkon yang menghadap ke Gunung Salak ya. Kalau ini kayaknya menghadap ke mana ya Bobors? Ini kayaknya kalau ke samping sana kelihatan Gunung Gede Pangrangonya sih. Nanti kalau pas cuacanya lagi cerah, Bocan kasih lihat deh, pemandangannya tuh bagus banget. Jadi ini balkonnya ada dua ya, ada kiri kanan, ada tamannya gitu. Jadi Bobors nggak perlu khawatir kekurangan tempat nongkrong karena di sini areanya banyak banget. Nah, terus untuk kamar, di bawah kan tadi ada satu kamar, di atas ini totalnya ada 3 kamar. Ini kamar keduanya. Kalau yang master bedroomnya di bawah karena itu yang paling luas. Nah ini kamar kedua emang lebih kecil, tapi untuk fasilitasnya tuh tetap lengkap juga. Udah ada smart TV-nya, terus udah ada AC. Dan ini dari kamar kita bisa lihat pemandangan Gunung Salak tuh Bobors kalau pas lagi jendelanya dibuka. Terus masing-masing kamar itu juga udah punya kamar mandi di dalam, jadi enak banget. Semua kamar udah nggak perlu ribet lagi gitu ya kalau mau ke kamar mandi, mau ke toilet, karena di dalam kamarnya udah disediain ada sabun, shampoo, water heater, sampai ada gantungan juga. Cuma kalau untuk dental kit itu Bobors harus bawa sendiri ya. Kita lanjut ke kamar ketiga. Ini deket sama tangga nih Bobors. Ini kamarnya juga cukup luas. Ini nih yang menghadap ke depan nih ya. Tuh bangunannya tuh melengkung gini. Cakep banget gak sih? Unik gitu ya. Bangunannya dari melengkung. Apa sih melengkung? Ya emang bentuknya melengkung begitu. Tapi apa ya namanya, enak gitu loh, buat jalan juga gak sempit. Terus juga dapet space-nya tuh enak gitu, dapet pemandangannya, jendelanya pas, semuanya ditaruhnya tuh on point banget. Terus di sini juga kamarnya semuanya lengkap dengan fasilitas kamar mandi pribadi dan smart TV. Untuk kamar mandinya sama ya, desainnya dia pakai keramik yang agak-agak vintage karena dia pakai warnanya yang hijau-hijau yang agak sage gitu, agak pudar, tapi nuansanya tuh jadi bagus banget. Terus kita lihat ini kamar terakhir, ini yang deket tangga, sorry, yang tadi di ujung sana. Nah ini kamar ketiga yang deket tangga. Ini melengkungan yang di ujung sananya tuh. Kalau ini sama seperti tadi bentuknya kan. Terus fasilitasnya juga ada televisi, ada cermin, ada AC, sama ada kamar mandi di samping sebelah kiri. Ini kamarnya semuanya nyaman dan Bocan approve banget Bobors, karena gak cuma dari kelengkapan fasilitas di kamarnya ya, tapi ranjangnya tuh juga empuknya tuh yang kasur mahal lah ini. Empuknya tuh yang empuk beda kasur mahal, dan spraynya juga halus, terus bantalnya juga 4. Ini nih ciri-ciri villa mewah tuh harusnya seperti ini. Pertama linennya halus,
Terus jadi kita tuh tidur enak, terus bantalnya juga nggak pelit, bantalnya 4. Jadi semua kamar tuh ada bantalnya 4. Nah ini dari kamar terakhir, ini ada pintu juga menuju ke balkon, bisa lihat pemandangan. Nah suasana sore harinya seperti ini Bobers tuh. Cuma kemarin tuh lagi mendung terus, jadi nggak kelihatan gunungnya, tapi untungnya pas udah mulai gelap masih kelihatan deh pemandangannya. Nanti Bocan kasih lihat gongnya. Pas sore tuh view-nya bagus banget. Kita turun lagi, ternyata di sini masih ada satu ruangan, dan ini adalah ruangan biliar ya. Buat Bobors yang mau nginep bareng teman-teman kantor, mau gathering, mau ngadain arisan atau apapun itu, nggak perlu takut kekurangan hiburan, karena di sini fasilitas hiburannya lengkap banget, dari biliar, dari badminton, meja pingpong, mau movie time, mau berenang, semuanya ada ya kan. Terus salah satu yang penting lainnya adalah villanya ini masih terjangkau sama ojol, jadi kita tidak perlu kesusahan untuk cari makan. Nah ini Bocan pesen saingannya KFC kita pesen ayam crispy the besto, itu juga enak. Nah ini suasana sore harinya, anak-anak belum boleh berenang sebelum makan, terus akhirnya habis makanannya datang, mereka makan dulu baru boleh berenang. Ini kalau berenangnya air biasa ya Bobors, cuma pas lagi kemarin tuh anginnya tuh kenceng banget. Anginnya kan emang akhir-akhir ini lagi kenceng-kencengnya ya, lagi emang cuacanya juga lagi ekstrim gitu kan. Jadi kita duduk di luar aja tuh udah kedinginan kena angin apalagi main air. Cuma namanya anak-anak tuh kan susah dicegah ya, apalagi dia lihat kolam renangnya sebagus ini, terus juga dikasih fasilitas ban, dikasih fasilitas pelampung yang buat pegangan berenang itu. Jadi ya udah mereka happy aja. Kalau si bayi karena Bocan gak ikut berenang, jadi dia cuma mampir di tangga doang, cuma main di tangganya aja. Nah kita melipir ke sebelah sini, ini tuh ada tempat untuk bakar api unggun. Kalau nanti malam gak hujan kita bakar api unggun ya. Terus juga ada alat barbecue juga sih Bobors di ujung sana. Jadi Bobors mau api unggun, mau barbekyuan, semuanya bisa di sini. Dan ini suasana sore menjelang malamnya tuh bagus banget ya Bobors. Ini alhamdulillah kita pakai drone, itu pas gunung-gunungnya tuh kelihatan dan villanya tuh nyala sendiri, mewah banget, bagus banget kan ya ini. Ini kayak rasanya kayak puncak bagian premium, sekeren ini Bobors tuh. Nah ini kalau misalnya Bobors lihat dari sore ke malam gunungnya, awannya segala macem, pokoknya ini enak banget buat ngumpul keluarga, ngumpul bareng teman-teman segala macem, tempatnya enak banget. Dan udah mulai malam nih, kita mau makan malam. Makan malamnya juga bisa pesan lewat ojol. Nah ini kesibukan Bocan kalau di villa, makan malam, makan apa semuanya pakai ojol. Ini kita pesen ayam geprek yang tadi sih Bobors. Jadi tadi tuh pesen buat makan malam sama buat cemilan juga. Terus ini pesen yang namanya Boci. Ini dia jualan cilok, jualan bakso tulang rangu, jualan apa lagi tuh, cilor, sama jualan mie jeble itu. Dia jualan yang kayak gitu-gituan deh Bobors, tapi tuh rasanya enak banget, mecinnya kerasa banget ya. Boleh lah ya buat sekali 2 kali kalau pas lagi staycation jajan ginian. Kalau keseringan jangan, kolesterolnya wah. Ini baksonya juga enak nih, tuh uratnya kerasa banget. Terus ada kuah-kuahnya pakai sambal seger deh Bobors. Dan abis makan malam kita isi waktu dengan main pingpong. Tapi banyakan ngambilin bolanya daripada mainnya. Kelamaan ngambilin bolanya udah ngider ke sana ke sini, kita tetap mainnya baru berapa pukulan. Nah, ini suasana pas malam hari, Bobors bisa karaoke, bisa nonton film di sini, dan tempatnya kan tuh melengkung, jadi berasa kayak bioskop juga ya. Lampunya tinggal digelapin, terus tinggal tonton deh, tinggal setel deh filmnya. Nah, kalau misalnya Bobors ngerasa masih kurang gitu ya, nggak cukup movie time aja, pengen bakar-bakar, barbecue atau bakar jagung segala macam, mereka udah menyediakan itunya, udah menyediakan alatnya. Tapi kalau misalnya Bobors mau bakar api unggun nanti juga bisa, tinggal bilang aja sama Mang Iannya, jadi nanti dibantuin tuh sama Mang Iannya. Nah ini kita bakar api unggun. Aduh, ini si bayi mesti dipegangin banget nih, dia seneng banget kan yang lihat api, cuma takut dia nyelonong, jadi benar-benar harus dipegangin terus nih tuh, katanya biar nggak dingin tuh. Kita bakar api unggun, untungnya suasana malam hari ini untungnya nggak hujan, jadi kita bisa bakar-bakar.
Dan untuk pencahayaan di dalam kamarnya, Bobers bisa lihat pencahayaannya juga terang benderang, bisa dipakai buat kerja ataupun bisa dipakai buat istirahat. Terus untuk internetnya juga kenceng sampai 50 Mbps. Jadi internetnya keren. Dan selamat pagi, suasana pagi harinya alhamdulillah dapat pemandangan Gunung Salak dari balkon. Tuh ya, Bobers, bagus banget, gunungnya kelihatan jelas walaupun udah mulai ada tumpukan awan-awannya. Jadi untuk dari pemandangan ini villanya dapet, untuk fasilitas, untuk kenyamanan, semuanya oke banget Bobers. Pasti penasaran ya harganya berapa. Untuk villa ini tuh harganya kalau misalnya weekday Minggu ke Kamis itu di 3,9 jutaan. Terus kalau untuk di hari Jumat itu sekitar 5 jutaan. Dan untuk hari Sabtu itu di 7 jutaan. Kapasitasnya ini bisa sampai maksimal 25 orang. Kalau untuk yang 16 orang itu masih free, tapi sisanya sampai 25 itu nanti dikenain extra bed 150.000. Nah, kita tadi udah sarapan, sekarang nggak mau menyia-nyiakan kesempatan, kita mau main air lagi, kita mau berenang lagi Bobers. Tuh ya, kolam renangnya seru, pemandangannya juga bagus. Ini anak-anak kalau pas lagi ada matahari sih kayaknya nggak terlalu dingin ya Bobers. Tuh, kolamnya tuh panjang ke sana dan untuk kedalamannya ini sekitar 120 sentian deh. Nggak yang terlalu dalam, tapi kalau untuk anak-anak tetap harus diawasin ya. Dan sebelum pulang kita udah siap-siap ganti baju. Ini mau main badminton. Bobers, Bocan punya jokes. Kalau misalnya kita main badminton di waktu yang tepat, terus dengan cara yang tepat, apakah nanti akan jadi good minton? Jayus ya, itu candaan bapak-bapak ya. Bobers komen ya, itu lucu apa enggak. Pokoknya ini seru banget tempatnya ya. Nah, ini sebelum check out kita prosotin aja barang-barangnya karena dia ada tangga sama ada prosotannya. Tapi kalau untuk akses rem buat yang pakai kursi roda, dia juga ada akses di sampingnya Bobers. Jadi aksesnya enak banget. Dan untuk pemesanan villanya, Bobers bisa kontak langsung ke Instagramnya. Jadi nama villanya Casa Arco, tapi ini nama akun Instagramnya di Imapaka. Nah, ini udah Bocan cantumin ya. Dan sekian review Casa Arco dari Bocan. Semoga bisa nambah referensi baru buat Bobers yang mau liburan dan bisa jadi hiburan buat Bobers yang belum bisa liburan.